demi semuanya, demi kebaikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Songkok gue spesial ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Syukur alhamdulillah, kembali lagi dengan kami di channel Suryo Jati. Kali ini kami akan melanjuti tentang perkara yang telah terjadi sebelumnya kepada kami ya, yang sudah kita ketahui bersama tentang sosok Rojo Buto. Kemarin kita sudah berkomunikasi tentang sosok itu dengan Kiai Loreng, pertama dengan Kiai Badar, Kiai Loreng, kemudian saat ini ya, ini kita kedatangan satu tamu, beliau yang biasa dikenal dengan Pangeran Sutono, salah satu penguasa ataupun pemimpin di Keraton Cirebon, Keraton Kasepuhan Cirebon. Oke, Mas Denny masih meditasi, nanti akan masuk sendiri. Nanti kalau kita sudah kasih kode, dia akan masuk ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Semoga ada hal yang ada hal yang baik lah, yang nanti bisa membantu kita ke depannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonirrajim, min hamzi wa nafthihi wa nafsihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum Pangeran Sutono hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Bagaimana kabar Anda? Baik ya, oke, alhamdulillah. Berhubung ini masih di bulan Syawal, saya menyampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin apabila di waktu yang lalu saya ada salah kata ataupun kelancangan. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Anda telah mau hadir ke tempat ini. Ya. Ada hal yang ingin saya sampaikan, termasuk terkait tentang Rojo Buto yang kemarin berinteraksi dengan saya. Oke, jadi sebelumnya kemarin itu waktu saya
berhadapan dengan sosok itu, Anda sendiri hadir atau tidak? Hadir ya, karena saya merasakan energi Anda itu. Iya, Masya Allah, terima kasih. Kemudian kemarin Kiai Badar menyampaikan dia itu sosok Rojo Buto yang tinggal di Alas Purwo. Itu memang benar ya? Nah, yang ingin saya tanyakan juga, memang dendam dia itu apa karena buto-buto di daerah sini juga yang saya kalahkan? Tentu ya, berarti di sini juga kekuasaan dia ya, buto-butonya ya. Oh, seperti itu. Iya, memang di sini kemarin-kemarin banyak yang saya lumpuhkan lah, karena dia datang terus mengganggu kami. Ya, kami memintakan pertolongan kepada Allah. Akhirnya mereka kalah lumpuh. Kemarin saya sedikit mengira bahwa Buto Geni yang saya kalahkan itu saya kira murid dari Sang Hyang Agni ini, karena bukan ya, karena kekuatannya elemen api itu. Oh, bukan ya. Berarti para Buto itu di sini bergurunya ke Alas Purwo sana ya. Oh, bagaimana? Mohon maaf, bisa dikeraskan sedikit suaranya. Oh, masih seduluran. Jawa Tengah. Oh, dengan yang di Jawa Tengah dan juga di Jawa Barat. Apa yang di Jawa Barat itu dulu ada sosok Buto yang di Bandung itu kalau tidak salah, di bekas apa ya di Bandung itu ya, lupa saya. Tapi sudah kemarin itu sudah dikalahkan oleh Syekh Athoillah itu. Oh, dikalahkan sama Ki Jarot. Oke. Kemudian sosok itu mengaku tinggal di Kayangan. Menurut penuturan Kiai Badar, apakah sekelas Rahyang atau sekelas Sang Hyang itu beliau itu? Sosok itu. Oh, sekelas Sang Hyang ya. Masya Allah. Makanya beliau sangat ditakuti. Bahkan banyak gaib, bahkan Kiai Badar sendiri juga sangat berhati-hati kemarin. Tapi Anda biasanya sosok itu terkenal dengan sebutan apa itu? Rojokolo ya terkenalnya ya. Masya Allah. Dan beliau kemarin mengaku memiliki air kehidupan, tirto keabadian. Apakah air itu yang berada di pusaka di pinggang kirinya itu, di kendi itu ya? Agemane ya. Oh di perut kiri itu ya. Makanya kelemahannya di situ juga. Oke. Masya Allah. Tapi kalau di Alas Purwo sendiri masih ada tidak yang lebih tinggi dari sosok itu? Karena pertama kali itu setahu saya itu Kebo Ireng
dan juga Resi Jaya Wiseso yang paling memiliki pengaruh di Alas Purwo. Ternyata masih ada sosok itu ya. Tapi ada sosok lain tidak selain itu, selain Tojokolo itu? Anda tidak tahu ya? Bagaimana? Oh, saudaranya di Jawa Tengah ya, sedulurnya ya. Kemarin di Jawa Tengah saya sempat mengalahkan sosok bernama Betoro Lakso. Buto bernama Betoro Lakso. Dia mengaku juga panglima dari selatan. Tapi bukan sosok itu ya. Berarti ada lagi ya. Bagaimana? Gunung apa itu? Sumbing. Apa? Sumbing. Oh, di Sumbing ya, Masya Allah. Ya, ya. Oke. Kemudian Anda ada pesan atau solusi untuk kami untuk menghadapinya suatu saat nanti? Pasti suatu saat dia akan datang lagi. Bagaimana? Boleh dikeraskan sedikit, mohon maaf. Siapa sing matang? Oke, saya persiapkan dengan matang insya Allah. Aku pemurane pasukan. Pasukan akeh dilawan karo pasukan akeh. Iya, seperti itu. Berarti kemarin dia itu membawa banyak pasukan ya? Iya. Yang saya lihat banyak kera juga yang menempel-nempel, nyerang-nyerang ke teman-teman kami itu. Oke. Padahal kemarin kami sempat berbenturan dengan Mahesa Suro yang ada di Gunung Kelut itu, tapi dia tidak berani bertempur. Dia mengambil jalan yang baik-baik. Mungkin Mahesa Suro itu yang lapor ataupun memberikan intimidasi kepada sosok itu. Tapi katanya sekarang dia di Kelut ya, kata. Itu masih saudara atau muridnya itu? Anak buahnya itu ya, Mahesa Suro itu ya. Oh, jadi seperti itu. Berarti memang dia sekelas sang yang memang, Masya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, alhamdulillah. Semua atas izin Allah, atas pertolongan dari Allah, kemarin kita mampu melumpuhkannya meskipun dia masih mampu untuk lari. Tapi kemarin dia sempat terluka. Parah ya. Oke, alhamdulillah. Karena memang kemarin itu dari analisa saya, dia memiliki ilmu Rawarontek Pancasona, sehingga harus diangkat memang. Dan juga saya sudah nembus proteksinya itu berapa lapis, itu sangat banyak sekali itu, Masya Allah. Memang sosok yang cukup tangguh. Oke.
Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kepada kami, ataupun pesan untuk anak ini mungkin. Halangan mesti ono. Iya, halangan mesti ada. Maju terus, iya, demi kebaikan. Iya, insya Allah saya tidak akan mengenal mundur selama itu untuk agama Allah, untuk meluruskan kebaikan-kebaikan di bumi ini. Pasukan ada dilawan pasukan ada perang karuan. Iya, siap. Anda juga ikut membantu ya? Oke, terima kasih. Kemarin ada sosok siapa saja yang hadir itu selain Kiai Badar? Kiai Raden Lodaya hadir? Iya. Hadir juga ya? Si ngomong kok Nogogiri juga hadir. Oh, Masya Allah. Kalau Nogogiring itu, Nogogiring yang di Sunan Derajat itu, Ya. hadir juga beliau ya. Oh, Masya Allah. Berarti yang ditunjuk-tunjuk oleh Buto itu ya mereka-mereka itu ya. Oke, alhamdulillah. Sudah mundur. Ya, tidak mundur, semaju terus sudah jalan Allah. Alhamdulillah. Tapi dengan satu petunjuk ini, insya Allah ke depan kita akan lebih mengatur strategi lah, bagaimana sekiranya nanti dia bisa dilumpuhkan dan mungkin bisa tidak ada lagi perseteruan dengannya, karena mungkin sebelum kesombongannya dikalahkan mungkin dia akan tetap sombong seperti itu. Oke lah, kalau begitu saya ucapkan banyak terima kasih Anda telah mau hadir ke sini. Bagaimana? Iya. Terus bocah iki wis cukup. Oh iya. Tadi saya sempat ke sana, tapi sepertinya ada tamu Anda tadi. Iya, jadi saya tidak berani lama tadi. Ada tamu dari mana itu tadi? Oke. Kemarin Sang Hyang Naga juga hadir ke tempat saya di timur sana. Saya komunikasi agak lama dengan mediator saya yang satunya itu, tapi tetap tidak kuat mediatornya. Memang energinya terlalu besar memang. Oke lah kalau mati. Iya, Masya Allah. Energi. Nggak usah dimaksud. Iya. Oke, saya ucapkan terima kasih Pangeran Sutono telah mau hadir. Mungkin ini sudah larut subuh. Mungkin Anda diperkenankan untuk keluar dari raga yang Anda rasuki ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, bismillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke. Bismillah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Oke. Tenang. Ada apa, Ndra? Ngantuk apa? Rasakan anu? Oh, ngantuk ternyata ya. Oke, syukur alhamdulillah Pangeran Sutono telah mau hadir memberikan sedikit memberikan sedikit jalan lah ya untuk kedepannya kita nanti. Dan memang benar ya, ternyata beliau itu sosok Raja Buto yang dijuluki Raja Kala. Beliau sebagai salah satu Raja Buto di tanah Jawa ini yang menguasai di wilayah Jawa Timur. Ternyata buto-buto yang saya kalahkan di sekitar sini ternyata juga masih ada sangkut pautannya dengan sosok itu. Jadi itu masih anak buahnya ya. Dia dikenal sebagai raja dari segala raja buto ternyata, Masya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tadi pengakuan dari Pangeran Sutono, beliau itu sekelas Sang Hyang. Termasuk tadi pengakuan dari Kiai Loreng juga seperti itu. Oke, alhamdulillah. Kita akan coba tanya-tanya ke mediator kami, Mas Denny ini ya, apa yang dilihat dan dirasakan. Oke, Mas Denny, bagaimana? Apa yang dilihat, penampakannya mungkin? Penampakannya, lihat alas, gunung, kali ini mas, kebu bertanduk mas. Kebu bertanduk ya. Ini kalau saya rasakan ada satu energi yang sangat besar, energinya dari belakang sana ya. Energinya menatap ke sini ya. Tadi masih energinya besar sekali energinya. Ini dia itu jaraknya jauh ya, tapi menatap ke sini energinya sampai ke sini. Masya Allah. Sosoknya jauh sekali, tapi energinya itu menatap ke sini itu sampai ke sini energinya. Tapi insya Allah baik ya. Apalagi ya, kalau sosok butonya sendiri kelihatan nggak? Butonya sendiri nggak kelihatan mas. Nggak kelihatan ya? Kelihatan, kok malah nggak kelihatan ya? Perutnya itu mungkin. Oh enggak, perut tadi sempat lihat perut kayak selendang. Iya. Ada apa gini terus. Oh, kendi. Kendi. Kendinya itu selendang sebelah sini mas. Ke depan sini mas. Depan ya, di sini ya. Oke. Depan sini mas. Perut selendangi ngeten. Ngoten mawon kali lihat gunung sama alas ya kali niku napa namanya? Kebu bertanduk mas. Kebu bertanduk ya. Oke. Kemudian kalau di sekitaran sini tadi lihat tidak? Apa yang lihat ya? Lihat mas. Ya, lihat mas. Tadi membahas Nogogiri juga, lihat Nogogiri, Nogo bersayap. Kalau nopo jenenge? Macan kayak singo itu ada tadi mas, lihat mas. Macan kayak singo. Okay. Oh singo mengkok ya, singo mengkok. Itu singo mengkok itu anunya Sunan Derajat itu, khotamnya Sunan Derajat. Jadi kemarin kita itu alhamdulillah dibantu ya, beliau tokoh-tokoh yang mengikuti para wali itu, para wali Songo itu ikut membantu, ikut hadir kemarin Mas Denny. Jadi yang ditunjuk-tunjuk oleh Buto itu sosok-sosok itu, termasuk Kiai Loreng, Kiai Badar, Nogogiri itu. Jadi sebenarnya kekuatan mereka masih di bawah itu.
masih di bawah sosok itu. Sosok buton nih Mas. Kemarin itu. Makanya mereka juga tidak berani juga harus waspada juga. Dan kemarin itu juga pasukannya banyak sekali. Oh, lihat pasukan banyak nggak? Nggak lihat Mas. Nggak lihat. Panik Ya? mana Mas? Enggak, tadi loh waktu kan. Tadi. Tadi kan ada komunikasi membahas itu. Nggak lihat langsung. Nggak lihat ya. Oke. Lihat Kiai Loreng, Kiai Badar di Kiai Loreng. Sama gini ku singo macan singo nih Mas sing jelas nemen Mas. Oh, singo mengkok itu. Kalau Raden Lodaya itu macan putih. Kalau apa namanya? Macan-macan gitu hampir sama sih Mas. Hampir sama, iya memang hampir sama. Maksudnya bedanya ini bener sakit Mas ya? Iya, membedakan. Biasanya ada perbedaan dari taring Mas. Dari taring, terkadang dari aura juga. Cuman memang antara macan dengan macan kan hampir sama memang jadi ya. Oke. Udah itu saja atau ada yang lain? Ampun. Kalau di gunung tadi ada sosok enggak atau gunung saja? Gunung saja tadi. Gunung saja ya. Alasnya ya alas tok. Tadi kalau alas yang dibahas itu alas Purwo. Tadi nampaknya dari atas ya. Dari atas. Jadi memang ikut tokoh tertinggi memang, Masya Allah. Oke lah, mungkin itu saja ya yang yang bisa kita gali ya. Alhamdulillah kita mendapatkan satu petunjuk ya, menemukan satu titik terang untuk ke depan kita bisa menghadapi sosok tersebut. Untuk itu terus tingkatkan amal ibadah kita, terus tingkatkan zikir kita kepada Allah. Setiap tindakan kita dihiasi atau dibarengi dengan zikir di dalam hati Allah ya. Zikir terus dijaga, zikir atau ingat kepada Allah itu dijaga. Agar apa? Agar kita selalu awas diri ya, agar selalu terjaga. Dan insya Allah dengan menjaga hati pikiran kita itu untuk selalu berzikir kepada Allah, ini akan membersihkan hal-hal yang negatif di dalam tubuh kita, aura-aura negatif, kemudian akan memancar cahaya-cahaya yang sifatnya bersih dan terang. Dan juga untuk menghadapi bangsa-bangsa seperti itu dibutuhkan iman yang sangat kuat, sehingga untuk membentuk iman yang kuat dibutuhkan ilmu dan amal ya. Karena apa? Iman saja itu tidak cukup tanpa ilmu ya. Makanya kalau sudah beriman itu harus melaksanakan syariat Islam. Setelah melaksanakan syariat Islam baru ihsan ya, iman, Islam, ihsan, seperti itu. Jadi kalau kita sudah beriman, membaca syahadat, yakin dengan Allah, yakin dengan Rasul dan Kanjeng Nabi, kemudian kita menjalankan syariat agama dengan apa? Dengan ilmu ya, terus dengan melakukan berbanyak amal. Nah, ilmu dan amal itu, amaliyah itu, segala amal ya, baik amal ibadah maupun amal yang sifatnya sosial, itu harus diimbangi atau dibungkus dengan ihsan. Ihsan itu segala amal kita itu hanya karena Allah. Ihsan itu seperti itu. Apapun yang kita lakukan hanya karena Allah. Apapun yang kita lakukan karena diawasi Allah. Seperti ibadah kita karena Allah. Ibadah kita diawasi Allah. Ibadah kita menghadap Allah. Seperti itu. Ihsan itu seperti itu. Tidak hanya yakin saja, tidak hanya iman, tidak hanya ibadah saja, tapi harus diimbangi dengan ihsan tadi. Seperti itu ya. Oke, saya rasa itu saja dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.